semua, ketemu lagi di vlog kita. Hari ini aku nggak akan ngevlog bareng Runa Chang karena hari ini aku bakalan jalan-jalan sama teman-teman orang Indonesia aku ke Otaru. Jadi Otaru itu adalah salah satu tempat wisata yang terkenal di Hokkaido, dan di sini tuh banyak banget orang asing yang datang ke sini, terutama pas lagi winter kayak gini karena pemandangannya bagus banget. Yuk kita lihat gimana pemandangan dan keseruan kita jalan-jalan di Otaru. Nah ini dia, kita baru sampai di Eki atau di stasiun. Kita tadi diantar sama suami aku, dan suami aku itu hari ini bakalan jagain Runa seharian. Tadinya kita mau jalan-jalan bareng suami dan Runa Chang, tapi dipikir-pikir lagi ini kan lagi winter ya, jadi di luar kan dingin banget. Jadi lebih baik Runa di rumah aja. Tapi supaya aku nggak stres, suami aku ngasih tahu aku buat me time atau jalan-jalan sama teman sesekali. Nah suami aku mau jagain Runa gitu. Enaknya punya suami yang pengertian, dia mau jagain bayi demi ibunya bisa happy juga. Nah ini dia stasiun yang ada di daerah aku, lumayan cantik ya. Kita mau pergi ke Otaru. Ini kita mau beli makan dulu guys, soalnya teman-teman aku belum pada makan. Mie ayam, bawang sama jagung tuh. Satu doang. Lu perutku malah ganjel sih, nggak tahu aja perut lu anjir. Lu beli apa nak? Oh, beli. Kita akhirnya beli tiket untuk pergi ke Otaru. Dari tempat aku ke Otaru itu harga tiketnya 1.680 yen atau sekitar 170 ribuan lah ya kalau dirupiahin. Di Jepang itu kita beli tiket kereta sendiri ya, kayak gini, uangnya dimasukin ke mesin dan nanti uang kembalian juga bakalan muncul dari mesinnya, tiketnya juga. Tapi pas udah jadi ada kan? Gak tahu gua kalau lah, dia kayak gitu sama kayak gua. Itu ada di sini. Oke, let's go. Ini foto dulu. Pakai ini foto dulu. Emang ini ya? Ternyata di sini keretanya belum ada, padahal udah tinggal 5 menit lagi berangkat. Biasanya kereta di sini tuh 30 menit sebelum udah stay ada di sini. Nah, ini yang stay malah yang di ujung sana. Tapi ya udah, kita rekam video-video dulu biar ada ala-ala kayak gini. Ternyata firasat aku benar, kereta yang benar itu adalah yang dari tadi udah stay, yaitu yang paling ujung kanan sana. Akhirnya kita lari-lari untuk pindah kereta di sisa-sisa 3 menit terakhir, untungnya masih keburu masuk. Ini dia suasana di dalam kereta Jepang, mirip-mirip lah ya sama kereta yang ada di Indonesia. By the way, ini perjalanannya cukup jauh ya dari tempat aku. Kalau naik kereta kurang lebih 1 jam 45 menit. Bah.
kacanya buluk jadi nggak bagus videonya. Lihat deh itu pemandangan gunungnya bagus banget, tapi sayangnya kacanya tuh buluk jadi si gunungnya nggak kelihatan dengan jelas tuh. Panjang juga terowongannya. Kemana? Lurus, oh itu tuh laut tuh. Wah. Cantik. Ini kita lagi di Otaru. Udah nyampe di Otaru. Aji. Bapak nggak ngalis ke Bandung kacamata. Wah, dingin. Let's go. Iya ada. Tuh hijau. Ada akuarium. Karena kita pengen naik perahu di sini, sekarang kita lagi jalan kaki buat menuju ke tempatnya. Di sini nggak ada Grab kayak gitu ya. Kalaupun deket ataupun jauh, kebanyakan orang pada jalan kaki. Soalnya naik taksi lumayan mahal, jadi mending kita irit dengan jalan kaki. Mungkin emang hari ini lebih
Kemana sih kita? Sana lurus. Lurus terus ya? Ada manjat main salju deh. Mana? Iya. Kita nyampe, cantik banget. Ayo kita lihat ke sini. Ke sini, ke sini. Mau siapa ya? Apa? Wah. Cantik. Wek, 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 wek. Naiknya dari mana itu? Dari situ kok nggak dibuka ya? Oh, di sini. Di selatan ada juga. Wah, cantiknya. Foto di sana tuh di tengah yuk. Yuk, apa mau foto di sini? Emang ya? Yuk pindah posisi yuk, di sono tuh, di sono mumpung sepi. BTW di sini banyak banget orang Koreanya dong. Aku denger mereka ngobrol, kebanyakan orang Korea. Ini kita mau naik perahunya, tapi kita harus beli tiketnya dulu. Seorang itu 1.800 yen atau sekitar 200 ribuan rupiah. Ini karena aku lihat orang-orang pada ngantri, kita juga pada ngantri di sini. Ternyata salah, harusnya kita nggak ngantri di sini, tapi harusnya langsung masuk ke dalam kalau mau beli tiket. Karena di sini tuh kita antri untuk kalau udah mau naik ke perahunya. Akhirnya kita keluar dari antrian, terus kita langsung masuk ke dalam buat beli tiket. Nah ini kita mau beli tiket dulu. Kok kita dikasihin? Dia mau ngomong tuh bahasa Inggris, kemudian kapan tulis gitu? Kok kita dikasihin buat apa? Buat di kapal. Berisik. Enggak ada lagunya katanya. Ada lagunya gitu di kapalnya. Coba kita foto dulu tiketnya. Yes. Oke. Oh itu udah pada naik cuk. Masih cukup gak ya? Ada orang ke panggung. Mau ngapain? Dikasih headset buat apa? Buat dengerin lagu di perahunya. Suruh pakai. Oh iya, dikasih pelampung juga kita tuh. Pakai pelampung. You may not be able to look at yourself. If the boat is full, the captain will assign seats. When boarding, the captain will start and stop the island as the boat travels around the canal. Bentar. Goyang-goyang anjir, ngeri.
kaki depan. 後ろ2が多分広く座れると思います。横並びでもいいですよ。ただね、ちょっと狭いので多分後ろ座った方が広くは座れます。 Anak. Deket banget emang kedeketannya. Enggak, pakai 0,5. Oh, ini di sini earphones-nya. Ini nanti dicolokin di situ. Lalu yang di sini nyolok di mana? Itu kan dua. Ih, kenceng banget suaranya anjir. Sebelah aja makin. Ini suara headsetnya kenceng banget. Kita bisa milih bahasanya, keren ya. Wow. 皆様、本日は小樽運河クルーズにご乗船いただきまして誠にありがとうございます。本日ご案内いたします私田中とカナル5号で運航してまいります。運河クルーズでは国内唯一の埋め立て式運河小樽運河を約35分から40分ほどかけて周遊してまいります。今出港した桟橋にこの後2時40分頃戻ってくる予定です。また本日天候は晴れ時々雪、風も落ち着いております。今日はフルコース小樽港の方まで船をご案内していきたいと思います。 Bawa. Wah, belok. 小樽運河と海とを区切る境目の橋で運河内でも2番目に背の低い橋です。橋を抜けた先はいろいろな船が行き交う交差点とがないように合図のホーンを鳴らしていきたいと思います。先ほどの大きな音5、6秒鳴りますので前の方におかけのお客様、この後大きな音にご注意ください。 Lucu banget yang ngikutin. Doko ikuno, anata. Ngikutin.傾斜のきついコースがあるスキー場としても知られ、最もきつい傾斜で最大42度、そこら辺の三角屋根と同じぐらいの傾斜があるスキー場です。それでは先ほどの海上保安で参ります。港へ出てまいりましたので、止められている船についても簡単にご紹介したいと思います。さっきの保安庁の船、最高時速55キロなんですが、55キロよりもさらに速いのが北海道警察の石狩北一、左側前方に浮かんでいます。船で55キロというのは結構なスピードなんですが、それをないぐらい。海の上のパトロールカー、通常では鋼鉄製のボディのところをアルミ合金、軽量のアルミ粉の燃料を運ぶ船です。海の上のガソリンスタンド、今日は右側一隻浮かんでいましたね。よく見るとタイヤがたくさんついており、リップなエリアとして知られ、今まで通ってきた運河とは全く雰囲気が変わっていきます。船を乗せて釣りに出かける釣り船がたくさん浮かんでおります。今の時期ですとおそらくタラやカレイが釣れ始める時期でしょうか。たくさん並んでいるのが一般的にはイカ釣り船です。
夜中にこの電球の明かりを灯してバカをおびき寄せます。イサリビですね。船によっては条件のいい日、国際宇宙ステーションの辺りからも見えちゃうぐらいに非常に明るい電球を積んでおります。夏の時期には夜中にこの電球高校と灯しましてスルメイカなんかを釣るんですね。バー、ダイビングショップなんかが入っております。大正時代、日本で5本の頭が緑色になっているのはオス10個。現在もいます。船の右側、実は昨年の春1年以内に、外壁塗り直されたばかりでして、比較的綺麗な見た目、20年ぶりにピカピカな外壁部分を取り戻しています。1906年建てられたその年にはポーツマス条約に基づく樺太国境画定会議が行われました。あいにくこの建物の前を通るのは今回一度きり。この後左側間近を通過していきますので、最初に右側のお客様からぜひ。Perjalanan di perahu ini tuh kurang lebih 45 menit dan sekarang kita udah mau balik lagi ke tempat semula. Abis ini karena kita lapar, kita rencananya mau makan. Nah, di sini tuh ada tempat makan yang enak banget yaitu Bikuri Donki. Kita mau makan di sana rencananya. また周辺の建物、色合いはもちろん多方角からの景色を楽しんでいただきたいと思います。背後にある浅草橋は東京の Sekarang saatnya kita turun dari perahu. Setelah turun dari perahu, sekarang kita mau foto-foto sebentar, abis itu kita makan. Nah, akhirnya ini kita mulai jalan buat menuju ke restoran. Dingin guys. Bikuri Donki ada buat ngecas gak ya? Ada. Ada. Aji minjem charger ya. Dingin banget kok. Kayak di Eropa. Bisa kalian lihat di sini juga saljunya setinggi itu dan ini dingin banget guys. Aku nggak kuat kalau nggak pakai sarung tangan sih karena tangan aku saking bekunya udah merah. Terus kalian lihat tuh di atap restorannya air pada beku semua tuh. Ini dia restoran yang kita tuju, udah sampai di tujuan. Kita mau makan dulu di Bikuri Donki. Masuknya lo sini? Iya. Ini menunya mau makan apa? Hamburger. Ada bibimbap, anjir enak banget. Gue udah nyoba bibimbap, lumayan enak. Makanannya, wow. Sumpah foto-fotonya bagus banget anjir. Iya ya. Lihat duluan tadi. Oishiso. Itadakimasu. Ini view kita pas lagi makan, pemandangannya bagus banget dong.
Udah selesai makan, sekarang saatnya kita jalan-jalan ke tempat yang lain. Bawa nasi bungkus, ngebungkus makanan buat bapak suami. Turun salju. Untung kita semua pakai punya topi. Yuk. Karena teman-teman aku mau main di sini sampai malam, akhirnya aku memutuskan untuk pulang duluan karena aku nggak bisa lama-lama kan di rumah ada Runa. Nah, ini detik-detik terakhir aku menikmati pemandangan di sini, dan kita bakalan berpisah di sini karena aku bakalan pergi ke stasiun dan teman-teman aku bakalan pergi ke tempat wisata selanjutnya. Nggak tahu kemana, pokoknya kita berpisah di sini. Ini aku udah sampai di depan stasiun dan aku bakalan pesen tiket dan pulang ke rumah sendirian. Karena aku udah biasa sendirian sih, dari pas sebelum nikah aku kemana-mana sendirian terus kan. Jadi sekarang pun aku pergi kemana-mana sendirian nggak masalah. Tadi tuh ya keretanya penuh banget dan rata-rata di dalam kereta itu orang asing semua. Ada sih orang Jepang cuman beberapa, tapi kebanyakan orang asing karena aku dengar mereka ngobrolnya bukan pakai bahasa Jepang. Banyak orang Korea, orang Cina, orang Vietnam dan lain-lain. Terus karena saking penuhnya aku kan berdiri ya, yang berdiri tuh banyak banget. Dan itu pun berdirinya desek-desekan banget. Nah pas di jalan tiba-tiba ada cowok yang nyenggol-nyenggol aku dong. Dia tuh padahal duduk dan aku tuh berdiri, padahal aku nggak ngapa-ngapain ya. Dia nyenggol-nyenggol aku, kayak ngedorong-dorong aku pakai tangannya. Terus aku otomatis lihat ke dia dong karena dia nyenggol aku. Pas aku lihat ke muka dia, dia melototin aku dong. Di situ aku langsung nunduk karena aku takut aku sendirian. Aku kira dia kan orang asing ya, karena selama ini orang Jepang yang aku temuin tuh ramah-ramah semua, alias sopan-sopan gitu. Tapi ternyata pas aku lihat dia main HP, dia tuh orang Jepang. Ya intinya semua orang di dunia ini, mau itu orang Jepang, Indonesia atau orang manapun, pasti ada orang baik dan ada yang orang kurang baik gitu. Tadi aku ketemu orang yang kurang baik aja gitu. Dia cowok masih muda tapi dia dorong-dorong cewek, dan aku juga nggak tahu kenapa dia dorong-dorong dan pelututin aku, padahal aku diem aja gitu. Padahal hari ini tuh udah seneng banget jalan-jalan sama temen-temen, tapi pas pulang ketemu orang kayak gitu pelotot-pelotot, akhirnya aku jadi bad mood deh. Singkat cerita, ini aku udah sampai di stasiun tujuan aku, dan aku juga udah telepon suami aku buat ngejemput aku ke stasiun. Terus kita makan bareng sambil aku ceritain kejadian tadi di kereta. Kata suami nanti aku nggak boleh naik kereta sendirian lagi. Hari ini diakhiri dengan nonton TV di mana orang Jepang lagi nari tarian tradisional dari Aceh. Keren banget ya budaya Indonesia udah sampai ke Jepang.